Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ratu Semut yang sayang terhadap rakyatnya. Sahabatku rahimakumullah, dalam surat An-Naml ayat 17-19 dikisahkan tentang bagaimana kepedulian Ratu Semut yang sangat sayang terhadap rakyatnya. Di saat kita menyaksikan di penduduk dunia ini banyak pemimpin-pemimpin yang kurang begitu peduli dengan penderitaan rakyatnya, maka kisah ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan kesadaran para pemimpin yang sudah diberi amanat. Sahabatku rahimakumullah, dan dihimpunkan untuk Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, tentaranya dari kelompok jin dan manusia serta burung yang begitu tertib, begitu teratur dalam barisan ketika menerima panggilan jihad di jalan Allah. Sahabatku rahimakumullah, Nabi Sulaiman alaihissalam itu punya pasukan yang luar biasa. Minal jinni, dari kelompok para jin, wal ins, dan kelompok dari bangsa manusia, watair, dan kelompok burung yang terus menaungi di saat pasukan-pasukannya perlu naungan. Sahabatku rahimakumullah, hatta idza atau ala watin namal, sehingga ketika pasukan Nabi Sulaiman yang terdiri dari para jin, manusia, dan burung itu hampir sampai di lembah yang penuh dengan bangsa semut. Dalam satu riwayat diterangkan semut itu mempunyai bani-bani. Nah, di antaranya ada ratu semut yang namanya Jirsan. Nah, melihat kondisi yang sangat mengkhawatirkan akan menimpa dari rakyatnya, qalat namlatun, maka berkatalah Ratu Semut, memberikan pengumuman, memberikan instruksi, membuat suatu undang-undang untuk kebahagiaan rakyatnya. Ya ayyuhan namal, wahai rakyatku para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, masuklah ke tempat tinggal kalian, sebab sebentar lagi pasukan Sulaiman akan melewati di lembah ini, dan pasukannya wahum la yas'urun, mereka tidak menyadarinya. Sahabatku rahimakumullah, Nabi Sulaiman itu nabi yang tidak sombong, nabi yang walaupun raja, kaya raya, ilmunya pun hebat, itu tidak sombong. Bahkan dalam satu riwayat, gak pernah kenyang itu Nabi Sulaiman, karena menjaga betul tentang kekuatan mensyukuri nikmat Allah itu. Fatabassama dhahikan min qawliha, melihat Ratu Semut yang kekhawatirannya luar biasa karena sayangnya sama rakyatnya, jangan sampai rakyatnya menderita. Dia rela menderita, yang penting rakyatnya tidak menderita. Tidak seperti kadang-kadang kita lihat zaman akhir, para penguasa begitu nafsunya, begitu serakahnya, lebih mementingkan dirinya, sementara banyak rakyat-rakyat yang tertindas dibiarkan. Sahabatku rahimakumullah, senyumlah Nabi Sulaiman, tertawalah Nabi Sulaiman, karena melihat hebatnya Ratu Semut yang memimpin bangsa semut. Min qawliha wa qala Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wadkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Sahabatku rahimakumullah, itulah
hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberi ilmu yang luar biasa, bisa berdialog dengan para semut. Ketika kaya raya, hartanya banyak, pengikutnya pun luar biasa, bukan hanya dari bangsa manusia, tetapi dia tidak sombong. Orang sombong itu batorul haq wa ghamtun nas, tidak mengakui yang hak dan menyepelekan sesama manusia. Nabi Sulaiman tetap tawadhu melihat di depan kawanan semut yang begitu berbondong-bondong, banyak sekali, karena dalam satu lembah di situ bangsa semut sedang bersatu. Maka saudaraku rahimakumullah, inilah hebatnya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikanlah kepadaku untuk terus bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nabi Sulaiman itu anak yang saleh. Walaupun nikmat begitu bergelimang, tetapi anak yang berbakti kepada orang tua, dalam doanya saja selalu diabadikan menyebut nama orang tua. Kadang-kadang kita itu ketika berdoa lupa dengan jasa-jasa orang tua. Maka sahabatku, orang tua itu bisa jadi wasilah dalam doa kita. Seperti doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi Sulaiman melanjutkan doanya, wa an a'mala salihan tardohu. Mudah-mudahan amal saleh itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, dan mohon kepada Allah agar termasuk dalam kelompok orang-orang yang salih. Nabi Sulaiman itu tidak minta yang tinggi-tinggi, minta agar menjadi muqarrabin misalnya, yang sangat dekat sama Allah. Tidak, dia pengen menjadi hamba-hamba yang salih. Rahasianya apa? Ternyata hamba-hamba yang salih itu, sahabatku rahimakumullah, adalah kumpulan para nabi, kumpulan orang-orang yang beriman, kumpulan yang menjaga betul dekat dengan Allah seperti para wali. Sahabatku rahimakumullah, kisah tentang Ratu Semut yang sangat sayang kepada rakyatnya mestinya menjadi pelajaran yang sangat berharga di saat kita diberi amanat bagaimana sayang dengan orang yang dipimpinnya. Sahabatku rahimakumullah, dalam Al-Quran banyak kisah-kisah tentang binatang, sehingga disebutkan nama-nama binatang diabadikan dalam nama-nama surat. Ada sekitar 20 nama binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada makhluk yang kecil seperti nyamuk, lalat, kemudian ada katak, ada kuda, az-zariyat, ada al-baqarah, sapi betina dan lain-lainnya. Ada anjing. Sahabatku rahimakumullah, kadang kita melihat hewan yang seperti menjijikan mesti akan berkata, wah itu hewannya jelek sekali. Padahal itu adalah ketika kita mensyukuri nikmat Allah, salah satunya adalah melihat binatang itu adalah kekuasaan Allah. Sahabatku rahimakumullah, suatu kali ada wali Allah berjalan di suatu tempat. Kemudian bertemulah dengan anjing. Yang anjing itu sudah jelek, sakit, banyak kurapnya, sampai dia berkata secara tidak disadari, anjing kok jelek sekali. Maka tiba-tiba Allah takdirkan anjing itu bisa berbicara. Wahai fulan, aku itu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak pernah mengeluh. Apa yang Allah berikan kepadaku, aku makan. Aku termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Melihat itu, walinya menjadi
tersinggung dan sadar. Ternyata saudaraku rahimakumullah, makhluk Allah yang sangat hina di depan manusia, dia itu luar biasa di depan Allah. Maka sang wali itu pun menyebut, maafkan aku wahai anjing, aku tidak mengetahui bahwa engkau telah diberi kekuatan ketakwaan yang luar biasa. Saya mohon ampun kepada Allah. Maka setelah itu, wali itu tidak pernah menyakiti sedikit pun kepada makhluk-makhluk Allah. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Sering menyakiti semut, sering menyakiti anjing, nyamuk, dan makhluk-makhluk yang lain. Besok mereka akan menuntut balas. Karena itu, saudaraku rahimakumullah, apabila kita ingin disayang oleh yang ada di langit, maka sayanglah ada makhluk-makhluk yang di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.